Ya, selamat sore teman-teman. Selamat sore semuanya, baik yang ada di ruangan ini, di gedung gereja Jemaat Rantepao, maupun teman-teman yang di rumah masing-masing mungkin ya. Ada yang mengikuti giat ini di rumah melalui channel YouTube Solidio Rantepao, Jemaat Rantepao. Selamat sore untuk kita semua, semoga kita semua tetap sehat dan setia mengikuti seminar kita pada sore hari ini. Hai guys. Oke teman-teman, mungkin ketika teman-teman diberikan informasi dari pengurus di tingkatan jemaat masing-masing, info yang dapat ketika lihat tema pacaran yang keren. Mungkin sudah ada yang bertanya-tanya, yang gimana ini yang dimaksud? Keren seperti apa yang dimaksud? Apakah fisiknya bagaimana cara mendapatkan pacar yang orangnya keren kah atau seperti apa keren itu? Ya mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Nah kita akan menemukan jawabannya sebenarnya pada sesi kita pada sore hari ini, bagaimana sih membangun hubungan yang sehat, ya, membangun hubungan yang sehat sebelum kita memutuskan, ini dia. Sebelum kita memutuskan untuk menentukan pasangan hidup kita. Karena kan biasanya orang membangun hubungan misalnya pacaran tujuannya kan untuk menentukan pasangan hidup, iya kan? Nah di sesi ini bersama pemateri kita yang luar biasa pada sore ini kita akan diperlengkapi bersama, kita akan melihat bersama, bahkan kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hal ini. Nah sebelum kita lanjut teman-teman, ya sebelum lanjut kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Jika pada sore hari ini kami dimungkinkan ada di sini, semua karena kasih karunia-Mu ya Allah. Karena Engkau sungguh mengasihi kami, anak-anak muda-Mu, dan sungguh Engkau merindukan bahwa hidup kami ini dijalani dengan benar seturut dengan kuasa dan kehendak-Mu. Dan ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu yang terus rindu untuk diperlengkapi, rindu untuk belajar, dan rindu untuk diarahkan oleh kehendak-Mu sendiri. Kami sedia untuk mengikuti seminar pada sore hari ini. Kami bersyukur atas waktu yang indah Tuhan sediakan, terlebih lagi untuk hamba-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada kesempatan ini. Kiranya melalui beliau kami sekalian ini boleh semakin diteguhkan, diberkati, untuk menjalani masa muda kami. Kami sedia Tuhan untuk belajar bersama. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu. Dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sebelum kita lanjut, kita dengarkan satu pujian ini, Karena Aku Kau Cinta. Dengan segenap
Yesus, karena aku kau cinta. Tiada lambang, tiada bukit kan menghalangi langkahku menyambut kasih-Mu. Tiada bimbang, tiada ragu, tak ingin aku menundaimu. Ku ingin hidup bagi-Mu, Yesus. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu, Yesus, karena aku kau cinta. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu, Yesus, karena aku kau cinta. Karena aku kau cinta. Ya, teman-teman, di sebelah saya sudah ada ibu yang luar biasa. Biasa kami sapa Ibu Ning, ya. Beliau akan berbagi bersama dengan kita pada kesempatan sore hari ini, tapi saya mau menyapa Ibu Ning dulu. Apa kabar, Ibu? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, beliau ini datang jauh-jauh untuk berjumpa dengan kita dan berbagi dengan kita. Sungguh luar biasa ya, ini adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu Ning bersama dengan kami pada kesempatan ini untuk teman-teman orang-orang muda PPGT di Klasis Rantepao ini. Nah, teman-teman, untuk tidak berlama-lama lagi kita masuk di materi, tapi tentunya kalian kan penasaran siapa sih beliau ini? Dari mana sih beliau ini? Nah, mari kita lihat cuplikan berikut. Ini adalah perkenalan tentang beliau sebelum kita masuk di materi.
Ya, dan sebenarnya Bu Ning ini untuk kedua kalinya berjumpa dengan rekan-rekan muda di Klasis Rantepo. Saya ingat tahun lalu, ya, dalam pelatihan terapi belas kasih, ada beberapa yang ketemu dengan Ibu Ning kan? Ya, dalam pelatihan itu Ibu Ning memperlengkapi kita. Nah, ini kali kedua rupanya. Ya, saya hampir lupa itu. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, disilakan Ibu Ning berbagi bersama dengan kami. Mari. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin slide-nya sudah di ini ya. Jadi teman-teman, ini enaknya duduk atau berdiri sih? Oke, berdiri ya. Oke, jadi kalau teman-teman, kalau saya dibuka slide-nya ya. Kalau saya bilang atau saya menceritakan ya bahwa kompor itu panas loh. Teman-teman di sini percaya enggak? Kalau kompor dinyalakan, ada apinya, itu panas. Apakah teman-teman percaya atau masih mau nyoba naruh tangan di atas kompor yang menyala? Percaya ya? Oke, jadi kalau saya sudah bilang bahwa kompor itu panas, gak usah membuktikan ya. Oke, jadi saya akan ceritakan sedikit ya. Pengalaman hidup saya yang sangat menyakitkan, tapi saya berharap ini bisa teman-teman gak perlu ikuti, ya justru saya akan kasih tahu kalau seperti ini salah, jangan diikuti, ya. Cerita itu sudah saya tulis dalam buku Semua Karena Cinta, ya. Jadi dulu saya waktu muda seperti kalian ini, saya mengandalkan pertimbangan pribadi. Jadi saya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang pria yang sangat ganteng, wajahnya sangat sempurna. Saya pikir, wah sempurnalah secara fisik. Walaupun teman-teman saya mengatakan jangan dengan yang ini, orang tua saya, keluarga saya bilang jangan dengan yang ini. Saya bilang enggak. Saya yakin ini baik, ini sempurna. Bahkan ketika berdoa saya bilang, Tuhan untuk hal-hal lain bolehlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi untuk urusan cinta, urusan jodoh, biarlah kehendak-Ku yang jadi. Dan kami setelah berpacaran, kami menikah. Dan setelah pernikahan kami memasuki tahun kedua saya punya anak, dan setelah anak saya umur sekitar 2-3 tahun baru menunjukkan wajah aslinya, ya. Ternyata tidak seindah yang saya bayangkan. Dan dari sejak saat itu ternyata suami saya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suka sekali selingkuh, gonta-ganti. Dulu saya berpikir waktu kuliah, kebetulan saya kuliah di UKSW Salatiga, ketemu dia itu saya pikir, wah dia itu digerubutin cewek-cewek. Wah saya seneng dong, saya merasa tersanjung karena dia pilih saya gitu. Tapi ternyata dikerubutin cewek itu sampai berlangsung dalam pernikahan. Dan pada tahun ke-10 mau masuk tahun ke-11 ketika saya mengandung anak yang ketiga, dia memutuskan pergi dari rumah menikah dengan wanita lain. Sebentar ya. Bisakah ditolong? Nah, jadi teman-teman saya mau kasih tahu ya, memang kalau saya sudah bilang ini salah, jangan lakukan, ya. Dan saya mengajarkan kepada anak saya bahwa ini salah ya, langkah ibu salah, yang benar tuh seperti ini. Jadi ajaran yang benar saya ajarkan kepada anak-anak saya sejak kecil,
dan anak saya menerapkan ajaran saya, tidak mau mengikuti jejak saya. Saya berharap adik-adik di sini mengingat ya, sudah cukuplah saya yang mengalami seperti itu. Dan saya sudah bilang kompor itu panas, jangan coba-coba, nggak perlu ya, nggak perlu menumpangkan tangan kalian di atas kompor. Jadi jangan coba-coba mengikuti jejak saya yang tadi saya sudah sampaikan. Slide berikutnya. Nah, adik-adik, alasan berpacaran setelah disurvei, ini survei umum ya. Ternyata itu orang yang berpacaran ditanya, apa sih alasanmu berpacaran? Yang pertama itu iseng. Ngeselin banget ya. Kita di sini udah serius, ternyata pacar kita alasannya iseng. Yang kedua, mengatasi kesepian. Apakah mengatasi kesepian itu harus dengan pacaran? Kenapa nggak pergi ke mall atau pergi ke cowok-cowok main futsal, kan gak bakal kesepian. Atau mungkin yang cewek-cewek mungkin pergi ke persekutuan, pasti gak akan kesepian. Alasan yang ketiga, mengisi kekosongan hati. Terus nanti kalau seperti itu, kalau nanti hatinya udah penuh, boleh dong tinggalin. Ya, kasihan banget kalau yang punya alasan seperti itu. Atau ada yang tidak bisa sendiri. Sebenarnya saya ada, kalau lagi nggak sekalian streaming gitu, saya suka putarkan video pengakuan Anya Geraldine. Kalau teman-teman lihat Anya Geraldine di podcastnya Deddy Kobusir, dia bilang sejak umur 13 tahun sampai sekarang dia tidak pernah sendiri. Dia selalu harus punya pacar. Dan waktu itu Deddy Kobusir bilang itu sakit loh. Harusnya kalau punya masalah seperti itu harusnya datang ke psikolog, datang ke konselor, bukan cari pacar. Kemudian ada yang kepengen dapat teman curhat. Kalau mau curhat kan bisa dengan papa mama, bisa dengan kakak, ya, bisa dengan sahabat. Enggak harus cari pacar. Ada juga yang bilang buat teman malam mingguan. Aduh kasihan banget gitu ya. Ceweknya udah dandan cantik-cantik, cuman ternyata jadi pelengkap penderita ya. Cuman jadi teman malam mingguan. Malam Senin sampai malam Sabtu mungkin dia sibuk main futsal, sibuk belajar, terus malam mingguannya sama ceweknya begitu ya. Kemudian ada yang bilang pacaran demi status, kasihan banget. Ada yang bilang biar ada yang traktir. Aduh matre banget ya. Terus ada yang bilang mencoba-coba untuk petualangan. Ya, emang mau dicoba-coba? Kalau gak mau dicoba-coba ya jangan cari pacar sembarangan ya. Nah ini tidak boleh ya. Jangan sampai di antara kalian baik yang cewek maupun cowok berpacaran dengan alasan yang seperti ini. Itu jelas tidak sehat. Nah, bagaimana pandangan Kristen tentang pacaran? Alkitab tidak pernah menuliskan tentang pacaran. Kalau nggak percaya searching di Google atau searching di Alkitab online ya, ada nggak kata pacaran? Alkitab menuliskan ulasan indah tentang persahabatan. Nah, dalam persahabatan kita bisa saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendukung. Dan tidak jarang dari persahabatan muncul rasa suka, ketertarikan, kecocokan, dan kebutuhan untuk saling mengisi. Nah inilah yang kalian bisa nikmati sebelum memikirkan pernikahan. Kalau pacaran itu cuma satu, ya. Nanti kalau kalian pergi sama teman yang gendernya berbeda, jenis kelaminnya berbeda, nanti pacarnya cemburu, kalian nanti dibatasi, pokoknya nggak asik lah, ya. Nah, ini ada kata-kata yang sering dilihat ya. Kata orang, jodoh itu di tangan Tuhan, gitu. Nah, kalau nggak dekat sama Tuhan,
gimana ngambilnya gitu. Saya ketawa waktu lihat tulisan ini di internet. Iya ya gitu, ada betulnya juga. Nah kalau saya bilang, kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, berarti dia bukan jodohmu. Sampai di sini sepakat? Sepakat ya. Nah, kalau begitu kriteria calon pacar itu seperti apa sih? Yang pertama, dia harus seiman dan sepadan. Dia mendekatkan kita dengan Tuhan. Jadi kalau gara-gara pacaran terus kita malah jadi lupa persekutuan, lupa kebaktian gitu ya. Jadi malas ikut PA dan sebagainya, berarti dia bukan calon pacar yang baik. Dia juga membuat diri kita semakin berharga di hadapan Tuhan. Artinya kalau misalnya pacarnya, calon pacar itu melakukan ngajak jalan, terus grepek-grepek, tahu grepek-grepek? Menyentuh-nyentuh gitu ya. Kemudian mungkin bahkan melakukan sesuatu yang membuat kita malu atau merasa kotor di hadapan Tuhan. Berarti orang seperti itu tidak layak untuk dijadikan pacar. Dan dia mendekatkan kita dengan keluarga. Jadi kalau ada cowok ngajakin cewek, terus ceweknya akhirnya berbohong sama keluarganya. Katanya mau pergi belajar kelompok, ternyata pergi sama cowok itu. Terus makin waktu bersama keluarga makin sedikit. Itu juga tidak layak dijadikan pacar. Dia juga mendekatkan kita dengan persekutuan orang percaya. Kalau ada teman yang lain jenis, terus dia malah justru membuat kalian semakin jauh dari persekutuan, berarti orang seperti itu harus di-delete ya. Dia tidak layak untuk dijadikan pacar. Dia membantu kita memenuhi norma masyarakat. Norma masyarakat di sini apa? Ya. Kalau yang misalnya sering ngajak pergi ke remang-remang, tempat yang gelap-gelap gitu ya. Kemudian terus melakukan sentuhan fisik ya, yang sudah menjurus gitu. Kalau dilihat masyarakat, kira-kira dipuji atau dianggap melanggar? Dianggap melanggar ya. Nah, orang seperti itu tidak baik untuk dipacari atau dijadikan pacar. Nah, kemudian kita melihat bahwa berpacaran itu adalah tahap yang melampaui tahap persahabatan antara seorang pria dan wanita sebagai persiapan untuk memasuki tahap pernikahan. Jadi kalau kalian belum terpikir untuk menikah, ya ngapain pacaran? Ya bersahabat aja dengan sebanyak-banyaknya teman. Pacaran melibatkan pikiran, emosi dan juga jiwa. Makanya kalau kegagalan dalam berpacaran itu akan menimbulkan dampak psikologis yang serius ya. Nah, kemudian pacaran dalam etika Kristen. Pernikahan kudus adalah satu-satunya tujuan akhir berpacaran. Jadi kalau misalnya ada orang ngajak kalian berpacaran, perlu ditanya tujuannya apa? Kalau tujuannya aku mau penjajakan atau mau coba-coba atau seperti tadi alasan, berarti itu bukan pacaran yang sesuai dengan etika Kristen. Kalau orang itu ngajak kita pacaran dan dia bilang aku serius mau mempersiapkan pernikahan, berarti itu masih masuk yang memenuhi kriteria ya. Kemudian, nah jika belum memikirkan menikah, tidak perlu berpacaran. Pacaran itu H-2 sebelum pernikahan, 2 tahun sebelum menikah. Ya, kenapa ada angka 2 tahun? Ini sudah hasil penelitian. Jadi saya termasuk mengikuti
pengikut dari ada seorang hamba Tuhan, tapi dia seorang dokter medis, dan dia spesialisnya adalah seksolog. Jadi dia seorang dokter yang mempelajari seks, mempelajari hormon seks. Dia mengatakan bahwa ini namanya Dr. Andik Wijaya. Teman-teman boleh lihat tentang Dr. Andik Wijaya, boleh kalau misalnya di YouTube ada ajaran-ajarannya, boleh ikutin pengajaran dari Dr. Andik Wijaya ya. Dia dari Yada Institute. Kenapa harus 2 tahun? 2 tahun itu waktu yang pas waktu yang cukup untuk saling mengenal. Kenapa kalau 3 tahun gimana? Nah ini menurut penelitian dia ya. Kalau lebih dari 2 tahun tidak disertai dengan hubungan fisik ya, kissing, necking atau mungkin hubungan seksual, itu bosan. Itu menurut penelitian, ini menurut penelitian bahkan dari ahli seksolog ya. Nah, jika sudah memutuskan berpacaran dengan seseorang, tidak lagi menjalin hubungan spesial dengan yang lain. Juga tidak dianjurkan bergonta-ganti pacar. Kenapa? Gonta-ganti pacar itu nanti bisa menjadi pembanding. Jadi terbiasa membandingkan. Misalnya pacaran dengan A, waktu itu lemah lembut gitu ya. Orangnya sabar, orangnya baik hati, terus enggak jadi. Terus ganti dengan si B, enggak sama dengan si A. Itu nanti cenderung untuk membandingkan. Pengennya sama orang yang seperti A tadi. Jadi itu ya. Jadi kenapa tidak dianjurkan gonta-ganti pacar? Nah kalau enggak cocok, nah makanya dalam persahabatan itu harus dipastikan ya, dipastikan karakternya, dipastikan temperamennya, dipastikan keluarganya juga oke gitu, baru diputuskan untuk mau pacaran apa enggak. Nah ini saya ambil dari internet, dari motivasikristen.com ya. Dia bilang bahwa beberapa gaya pacaran anak muda masa kini. Yang pertama itu lebih memilih menghabiskan waktu dengan pacar dibandingkan dengan keluarga. Berarti gaya pacaran anak muda masa kini itu cocok nggak dengan yang tadi? Kriteria pacar yang baik. Harusnya kalau punya pacar itu harus makin mendekatkan kita dengan keluarga. Tapi kalau waktu kita dengan keluarga makin sedikit, berarti gaya pacaran yang seperti ini tidak baik ya. Kemudian gaya yang kedua adalah memilih tempat yang sunyi dan gelap untuk berduaan. Ya. Nah ini tempat sunyi dan gelap ini kalau untuk berduaan itu bisa menuntun kita ke jurang pencobaan ya. Kemudian ada yang rela memberikan segalanya untuk pasangan. Mengerikan sekali ya. Dan ini tidak boleh. Nah, sentuhan fisik dalam pacaran masa kini itu ada perilaku seksual, reproduksi itu ada kissing. Kissing itu ciuman bibir, necking itu cium-cium bagian leher, petting itu tindih-tindihan tapi tidak sampai melakukan hubungan seksual. Yang keempat itu melakukan hubungan seksual. Nah ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena ini juga nanti ada video kesaksian yang akan menjelaskan bahwa kenapa kita harus menjaga kekudusan. Dan kalau kita sampai melakukan ini, apalagi masih gonta-ganti, itu gimana ya Mbak ya, bagaimana perasaan kita? Pernah dicium bibir sama orang itu yang akhirnya jadi suami orang. Gimana kira-kira waktu ketemu malu enggak?
Terus misalnya ya si cowok itu pernah tuh sampai petting atau apa ya, terus gak jadi. Terus sama istrinya terus bilang ke istrinya, tahu gak cewek itu dulu pernah aku petting loh. Gimana perasaan kita? Itu baru di hadapan manusia udah malu, bagaimana di hadapan Tuhan? Nah, ini kita akan membahas tentang pacaran menurut menurut kekristenan, yaitu persiapan pernikahan kudus. Untuk mencapai pernikahan kudus, maka selama berpacaran harus menjaga hidup kudus. Yang kedua adalah seksualitas atau keintiman itu diciptakan Tuhan sebagai sesuatu yang kudus yang hanya boleh dinikmati oleh manusia secara bertanggung jawab dalam pernikahan. Jadi Tuhan itu menciptakan seksualitas, ya, bahkan memberikan kita bisa merasakan kenikmatan kalau seks itu dilakukan secara bertanggung jawab, nggak was-was, ya. Coba kalau belum menikah melakukan hubungan seksual, pasti ada was-was. Nanti kalau ketahuan orang tua gimana? Kalau hamil gimana? Atau kalaupun nggak hamil terus ditinggalin, gimana? Nah, berharap teman-teman masih sepakat sampai di slide ini ya. Nah, kita akan mendengarkan video kesaksian. Nah, ini video kesaksian dari anak saya yang saya ajari dari kecil ya. Dulu waktu remaja bahkan saya dari Jakarta rela terbang bawa anak saya ke sebentar ya. Belum ya. Nah, saya membawa dia waktu itu masih SMP. Jadi ada retreat dari Dr. Andik Wijaya itu tentang holiness, tentang kekudusan hidup, termasuk kekudusan seksual. Jadi dari kecil dia sudah tahu tuh hubungan seks itu apa, boleh dilakukan kapan, itu dia sudah paham dan dia praktekkan. Waktu kuliah pun dia, waktu SMA sebenarnya, waktu SMA dia udah mau naksir gitu kan. Terus dia bilang ke saya, Bu, itu cewek itu cantik, mau pacarin boleh gak? Terus saya cuma bilang gini, oh jadi 2 tahun lagi kamu mau nikah ya? Asik, ibu gak perlu nguliahin kamu ya. Oh dia bilang, enggak. Ya kan kita sepakat pacaran itu H-2. Terus dia ingat, oh berarti memang dia hanya bolehnya bersahabat, bukan pacaran. Bahkan dulu ada dia waktu SMA itu disukai sama adik kelasnya. Ya, adik kelasnya minta diantar ini itu, dan terus anak saya itu suka futsal. Sama yang cewek yang naksir dia itu enggak boleh. Oh, saya bisa marah loh. Saya bisa marah, saya bilang, "Kamu kok waktunya futsal? Kenapa kamu harus takut? Emang dia siapa? Ibu aja yang melahirkan kamu mengizinkan kamu futsal kok. Kamu waktunya itu senang-senang dengan teman seusiamu, ya. Jangan dibalik sekarang malah kayak papa mama gitu ya. Terus nanti waktu udah menikah baru kepengen futsal nongkrong sama temannya, itu terbalik gitu ya. Dan ini mungkin kalau ada teman-teman yang dulu sekolah di Lentera kenal dengan ini, karena 4 tahun yang lalu dia baru meninggalkan sekolah Lentera Harapan di Rantepao. Dan dia mulai pacaran itu dengan teman di Rantepao. Jadi dia cinlok di Lentera Harapan ya. Dan dia padahal dia 4 tahun loh kuliah sama-sama, nggak saling tertarik. Karena mungkin lagi fokus studi dan sebagainya. Kan anak saya kan kalau mau pacarin udah dibilang 2 tahun sebelum nikah. Ternyata anak saya ini nggak berhasil 2 tahun karena ternyata di sini di Lentera nggak boleh pacaran. Jadi begitu anak saya nembak jadian, terus kepala sekolahnya tanya, pacaran ya? Iya. Nah terus mungkin lapor ke yayasan,
ceweknya dipindah ke NTT, ke Kupang. Jadi pacaran jarak jauh. Ya. Jadi setelah anak saya selesai di Lentera, calon istrinya juga selesai di Kupang, mereka kembali ke Jakarta baru menikah. Ya. Padahal waktu di UPH itu 4 tahun loh bersama ini, tapi mereka katanya nggak saling naksir, nggak mikirin itu gitu ya. Ternyata ketemunya sama-sama orang Jawa, tapi ketemunya justru di Rantai Pau. Silahkan. Ketika saya memulai hubungan pacaran atau persiapan pernikahan dengan yang sekarang jadi istri saya ya, ketika saya menyatakan cinta atau bahasa yang lebih kita kenal adalah nembak ya. Waktu saya nembak pacar saya yang saat ini sekarang jadi istri saya, yang saya katakan adalah saya harap kamu lebih mencintai Tuhan daripada mencintai saya. Karena saya pun akan berusaha lebih mencintai Tuhan daripada mencintai kamu. Bapak Ibu, ini bukan berarti pasangan itu kita abaikan, tidak kita cintai dan lain sebagainya. Bukan ya, sama sekali bukan. Tetapi kita sadar betul, kasih kita manusia berdosa itu begitu lemah dan terbatas. Kasih kita manusia berdosa itu sangat mungkin serong. Bagaimana kita bisa menjamin kasih kita tetap berkualitas? Bagaimana kita tetap bisa menjamin kasih yang kita berikan kepada pasangan kita adalah kasih yang indah, yang mulia, yang baik gitu ya, yang berkualitas. Caranya adalah dengan kita mengasihi Tuhan lebih dulu. Kasih Tuhan akan menggerakkan kita mengasihi pasangan kita dengan benar. Kalau kita nggak belajar tentang kasih Tuhan kepada kita dan belajar mengasihi Tuhan, kita nggak akan pernah benar mengasihi pasangan kita. Pasti saja kita akan jatuh kepada jerat-jerat yang gak karu-karuan gitu ya. Kita akan terjebak kepada kasih kita kepada sesama. Kita akan tenggelam di dalam kasih yang tadi saya sempat katakan ya, yang sangat mungkin dipalsukan oleh iblis. Maka sekali lagi saya tekankan, prinsip yang penting di dalam pernikahan Kristen adalah mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi pasangan. Atau mengasihi Tuhan sebagai dorongan dan kekuatan untuk bisa mengasihi pasangan dengan benar. Bapak Ibu, ini prinsip yang penting yang benar-benar kita harus sadar ya. Bahwa kita orang berdosa itu tidak lagi memiliki kasih yang sejati. Kita orang berdosa, kasihnya itu sudah tercemar. Maka kita harus dengan rendah hati minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku minta kasih daripadamu untuk aku bisa memberikan kasih yang sejati kepada pasanganku. Seperti itu. Kita seringkali tertipu ya, kita pikir kasih yang kita miliki untuk pasangan itu besar sekali. Kasih yang pasangan kita berikan kepada kita itu besar sekali. Kayaknya mengasihi Tuhan nggak penting-penting banget kok gitu. Nggak harus-harus banget kok. Aku bisa tetap mengasihi pasanganku dengan cinta yang luar biasa. Dan pasanganku bisa tetap memberikan cinta yang luar biasa kepadaku tanpa kami terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu hati-hati. Sekali lagi saya katakan, iblis itu bisa memanipulasi kasih kita. Saya ambil contoh ya. Pengalaman saya pribadi. Saya di dalam menjalin hubungan, dulu sebelum menikah ya, masih masa pacaran, masih masa persiapan pernikahan. Saya di dalam menjalin hubungan dengan pacar saya, saat itu masih pacar saya, sekarang sudah jadi istri saya. Saya itu paling kuat di dalam mengasihi. Ya, paling kuat di dalam mengasihi. Jadi ada peran yang sebenarnya harus dimiliki atau harus diemban oleh laki-laki di dalam pernikahan atau di dalam masa persiapan pernikahan. Misalnya ya, laki-laki itu harus menjadi leader, pemimpin. Laki-laki harus menjadi protektor, pelindung. Laki-laki harus menjadi provider, penyedia. Dan laki-laki harus menjadi lover, pengasih. Nah Bapak Ibu, di antara peran-peran ini, saya itu paling kuat di dalam peran sebagai lover atau pengasih. Saya itu sepertinya, sabarnya saya itu seperti nggak habis-habis begitu. Ini waktu pacaran ya, itu yang saya temukan. Dan saya merasa paling lemah di dalam leader ya, memimpin pasangan saya. Saya merasa tidak terlalu mahir dalam hal itu. Maka saya menyadari bahwa, wah kasih saya ini begitu besar nih kepada pasangan saya. Ditambah lagi kasih yang disandarkan kepada kasih Tuhan. Wah ini pasti orang yang menikah dengan saya itu beruntung sekali. Beruntung sekali karena akan mendapatkan seorang suami yang penuh kasih. Saya pikir begitu.
Sampai saya masuk ke dalam realita pernikahan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan membawa saya menemukan bahwa diri saya tidak betul-betul penuh kasih. Saya itu seringkali di dalam beberapa momen ya, konflik dengan pasangan ya. Saya itu sadar sekali saya begitu jahat. Saya begitu kurang kasih. Saya sendiri kaget Bapak Ibu ketika menemukan ternyata kasih saya nggak sebesar itu loh. Ternyata dulu saya salah menilai diri saya. Saya pikir saya itu begitu penuh kasih. Ternyata waktu masuk ke dalam realita pernikahan, saya begitu lemah di dalam mengasihi. Puji Tuhan, bersyukur sekali saya sudah belajar mengasihi Tuhan lebih dulu daripada pasangan saya. Maka Tuhan memampukan saya di dalam kegagalan saya mengasihi pasangan saya. Tuhan memampukan saya, Tuhan memberikan kasih-Nya sehingga saya bisa mengasihi pasangan saya sekarang dengan dorongan kasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau masih berani masuk ke dalam pernikahan, ke dalam pacaran dengan kepercayaan diri, saya bisa mengasihi pasangan saya, nggak usah belajar mengasihi Tuhan terlebih dahulu, nggak usah butuh dorongan kasih dari Tuhan. Saya sendiri loh, waktu masih lemah begini, punya cinta yang besar kok pada pasangan saya. Nanti kalau sudah masuk betul-betul ke dalam realita pernikahan, baru sadar betapa lemahnya kita dalam mengasihi. Maka sekali lagi saya ingatkan, saya tekankan, kasihi Tuhan terlebih dahulu. Sadari bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dulu, belajar mengasihi Tuhan, dan baru kasih Tuhan itu akan mendorong kita, memberi kita kekuatan untuk mengasihi pasangan. Jangan sampai seperti saya, tertipu, pikir diri kuat di dalam mengasihi pasangan, waktu masuk ke dalam realita pernikahan baru tahu betapa jahatnya, betapa kurang kasihnya diri kita. Untung saya sudah terlebih dahulu belajar mengasihi Tuhan, dan Tuhan tolong saya, mampukan saya, beri saya dorongan untuk tetap mengasihi pasangan di dalam realita pernikahan yang tidak mudah. Kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu tentang kesucian. Bukan hanya tidak kalah penting dari pembahasan tentang kasih, menurut saya pembahasan tentang kesucian ini bahkan jauh lebih penting dan harus kita perhatikan. Karena sekali lagi saya katakan, kasih itu bisa dipalsukan oleh iblis, kesucian tidak. Kalau mau lihat orang ini Kristen sejati atau tidak, lihat bagaimana ia menjaga kesucian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, di mana kesucian itu paling mungkin atau paling sering dilanggar? Dalam hal apa? Dalam hal seks biasanya ya. Terutama sekali lagi ketika kita sekarang sedang membicarakan tentang pernikahan Kristen. Nah, kita erat kaitannya dengan seks. Maka kesucian ini menjadi isu yang sangat penting, dan kita harus perhatikan baik-baik bagaimana kita menjaga kesucian dalam hal seks. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, Alkitab di dalam beberapa bagian mengcapture ya kisah mengenai penyembahan berhala. Dan di dalam penyembahan berhala itu biasanya apa yang ada di sana? Pelacuran bakti atau free sex. Jadi orang pada masa itu ya Bapak Ibu ya, baik pada masa perjanjian lama maupun pada masa perjanjian baru ya, dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Romawi itu biasanya penyembahan terhadap mereka, penyembahan berhala itu melibatkan di dalamnya free sex. Ya, free sex. Mungkin kita tidak se-ekstrim itu sih Bapak Ibu ya, tidak sampai seks yang dikoordinir secara massal begitu ya. Iya, kita mungkin nggak sampai seperti itu. Tetapi yang saya mau katakan di sini, kalau mau lihat hubungan kita dengan pasangan itu sehat atau enggak, lihat bagaimana kita sama-sama menjaga kesucian seks di hadapan Tuhan. Ya, satu peringatan yang saya ingat sekali dari ibu saya ya, dari orang tua saya adalah hati-hati menjaga kesucian seks sebelum menikah. Ya, karena kalau kamu sampai langgar itu, kenikmatan seks yang akan kamu rasakan di dalam pernikahan itu kamu rusak dengan menikmati seks sebelum waktunya. Jadi singkatnya, kalau kita coba menikmati seks sebelum menikah, hati-hati. Saat nanti sudah menikah, kenikmatan seks itu tidak akan lagi maksimal kita rasakan. Ya, karena kita sudah merusak anugerah itu. Tuhan sebenarnya menganugerahkan seks di dalam pernikahan, tetapi karena kita melanggar prinsip kesucian, kita tidak akan secara utuh, secara penuh menikmati anugerah seks yang Tuhan sediakan di dalam pernikahan. Hati-hati.
Nah saya entah mengapa ya Tuhan memampukan saya percaya kepada peringatan dari orang tua saya ini. Selama pacaran, saya betul-betul menjaga hal itu. Dengan gentar, dengan takut. Saya tidak mau melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pasangan saya, dengan pacar saya, dengan calon istri saya. Karena saya takut nantinya di dalam pernikahan, kenikmatan seksual yang saya bisa rasakan dan nikmati itu tidak sepenuh atau tidak seutuh kalau saya menjaga kesucian seks dengan benar, dengan baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, isu seks ini sangat licin ya. Betul-betul sulit kita genggam, kita jaga baik-baik. Karena Alkitab sendiri menyatakan ya, beberapa tokoh di dalam Alkitab itu diuji dalam hal seks. Kita ingat Yusuf, Bapak Ibu, yang digoda oleh istri Potifar, dia berhasil luput dari itu. Dia lari ketika dia digoda oleh istri Potifar. Saya yakin ya, Yusuf pun takut jatuh di dalam hal itu. Maka dia dengan sadar dia melarikan diri. Ya jangan coba-coba dengan masuk ke dalam jerat seksual. Kalau kita ada di dalam kondisi yang memungkinkan kita melakukan dosa seks, cepat-cepat kabur seperti Yusuf, cepat-cepat lari supaya kita tidak jatuh di dalam dosa tersebut. Bapak Ibu, kita ambil contoh juga Daud ya. Daud itu orang yang kurang berkenan apa di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri memuji Daud sebagai orang yang paling mengerti isi hati Tuhan. Tetapi Daud jatuh di dalam seks. Oke ya, dia jatuh di dalam seks setelah dia menikah ya dengan istri Uria ya, Bathsheba. Nah Bapak Ibu, berarti isu seks ini ya, kesucian dalam hal seks ini ya bukan hanya ketika sebelum kita menikah. Sebelum kita menikah, jaga seks baik-baik, jangan melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pasanganmu, dengan pacarmu. Oke, itu satu hal. Tetapi setelah kita menikah, itu juga ada tantangan-tantangan lain ya Bapak Ibu ya. Jangan berselingkuh, jangan berhubungan seks dengan orang yang bukan pasanganmu, jangan mencemarkan tempat tidurmu dengan berhubungan seks dengan orang lain selain istrimu atau selain suamimu begitu ya. Itu hal yang penting. Di dalam hubungan pernikahan saya dengan pasangan, kami tidak pernah menemukan kendala atau menemukan cobaan seperti misalnya mencurigai istri dan suami selingkuh gitu. Gak ada isu itu di dalam pernikahan kami. Kenapa? Nah saya yakin sekali salah satunya karena kami, saya dan pasangan menjaga betul-betul untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Bapak Ibu, saya kasih contoh seperti ini. Kalau kita coba-coba melakukan seks di luar nikah, anggaplah saya melakukan hubungan seks dengan pacar saya sebelum menikah. Andai kata saya pun menikah dengan orang tersebut, ya, saya seks dengan pacar saya, lalu kami menikah. Gak ada yang tahu pacar saya tidak hamil di luar nikah, tapi kami pernah melakukan seks, misalnya ya, ini contoh saja. Lalu tidak ada yang tahu karena saya pun menikah dengan dia. Ya, seakan-akan tidak ada yang salah. Tapi hal itu Bapak Ibu, mengajarkan otak kita, mengajarkan diri kita satu hal. Berarti seks di luar nikah boleh. Tidak perlu ada status pernikahan yang suci di hadapan Tuhan untuk bisa seks, untuk bisa menikmati seks. Hati-hati. Hati-hati kasih makan buat hati kita, hati-hati kasih makan untuk pikiran kita. Kalau kita ya melakukan seks di luar nikah, entah itu dengan pasangan kita yang sekarang jadi istri kita atau jadi suami kita melatih diri kita untuk boleh kok melakukan seks di luar pernikahan. Begitu ya. Nanti Bapak Ibu, kita di dalam pernikahan ketika kita jenuh dengan pasangan kita, lalu kita lihat orang lain yang mungkin lebih menggoda ya secara seksual ya, entah laki-laki tergoda dengan perempuan lain atau istri tergoda dengan laki-laki lain, kita lalu menyadari begini, dulu pernah kok saya berhubungan seks sebelum menikah. Tidak harus kok seks itu kita nikmati di dalam pernikahan. Bisa saja di luar pernikahan kita nikmati seks. Itu akan membuat kita lebih mudah jatuh di dalam perselingkuhan, di dalam hubungan seks di luar suami istri, di luar pasangan kita. Kenapa? Karena kita mengajari diri kita seperti itu. Boleh kok, legal kok, fine kok, nggak apa-apa kok melakukan seks di luar pernikahan. Ya, dulu kita lakukan dengan calon pasangan kita, calon istri atau calon suami kita sebelum menikah. Lalu kita menikah dengan orang tersebut seakan-akan nggak ada masalah, tetapi ternyata kita sudah menganut sebuah prinsip. Nggak apa-apa melakukan seks di luar hubungan pernikahan. Dulu kita pernah melakukan kok. Dan kalau next time kita lakukan, it's okay sebenarnya.
Gitu ya. Maka hati-hati Bapak Ibu. Buat yang pasangan muda di sini yang sedang merencanakan atau mempersiapkan pernikahan, mungkin pernah jatuh di dalam dosa seksual satu sama lain. Saya dengan rendah hati saya ajak untuk kita sama-sama bertobat, minta belas kasihan Tuhan, minta Tuhan angkat kita dari dosa tersebut, angkat kita dari lubang tersebut, supaya kita tidak terus-menerus jatuh di situ, dan anugerah seks yang Tuhan sediakan di dalam pernikahan tetap terjaga. Bapak Ibu, betul ya yang saya percayai dari pesan orang tua saya. Kalau kamu menjaga seks, ya, menjaga kesucian di dalam hal seks sebelum menikah, anugerah seks yang kamu akan nikmati di dalam pernikahan itu utuh dan limpah. Jangan kita berpikir Bapak Ibu bahwa perintah untuk menjaga kesucian di dalam hal seks ini ya, salah satunya dalam hal seks, dalam hal lain juga ya, dalam uang, dalam relasi yang lain kita juga harus menjaga kesucian. Tetapi terutama sekali yang sering jatuh adalah dalam hal seks. Bapak Ibu jangan berpikir ini adalah cara Tuhan untuk membatasi kenikmatan kita. Aduh, ini karena perintah untuk menjaga kesucian, harus hidup suci di dalam di hadapan Tuhan, tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Aduh, ini membatasi kenikmatanku. Bapak Ibu jangan salah berpikir seperti itu ya. Justru kalau kita menjaga baik-baik kesucian di hadapan Tuhan, seks itu lebih bisa kita nikmati di dalam pernikahan. Ya, jadi saya pernah baca satu buku ya, dan di dalam buku itu dianalogikan Tuhan itu mengatakan seperti ini kepada kita. Anakku, aku bukan tidak ingin kamu menikmati seks, justru aku ingin sekali kamu menikmati seks. Aku tidak sedang membatasimu atau melarangmu menikmati seks. Aku ingin sekali kamu menikmati seks. Dan untuk bisa menikmati seks, kamu harus menjaga kesucian sebelum menikah. Kalau kamu langgar kesucian itu, alih-alih kamu mau menikmati seks, kamu justru akan jatuh ke dalam ketidaknikmatan di dalam seks. Sekali lagi, prinsip penting di dalam pernikahan Kristen adalah menjaga kesucian. Kalau kesucian itu kita jaga, kesucian dalam hal seksual itu kita jaga, baik sebelum maupun sesudah menikah itu kita jaga, justru saat itulah kita bisa menikmati seks di dalam kepenuhannya. Kita bisa menikmati anugerah seks di dalam kepenuhannya. Ya, kalau mau anak-anak muda di sini mau menikmati seks yang betul-betul nikmatnya puncak, jaga kekudusan seksualmu baik-baik sebelum menikah. Ya, itu prinsip yang penting di dalam pernikahan Kristen. Yang terakhir kita akan bahas adalah tentang panggilan, ya Bapak Ibu. Cukup. Ini hal yang Cukup ya. Jadi itu ya, kalau mau menikmati seks secara optimal sampai puncak tanpa ada perasaan bersalah, tanpa merasa kotor, merasa malu, jaga kekudusan seks dan hanya melakukan hubungan seks dalam pernikahan kudus. Nah, kita kembali ke materi kita ya. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kita harus hidup kudus karena Dia kudus ya. Kalau kita mengotori hidup kita dengan dengan seks bebas, kita akan sulit ya. Sulit istilahnya menjangkau Tuhan karena apa? Karena Tuhan kudus. Tapi kalau kita hidup kudus gitu ya, kita akan bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, berikutnya dari 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 itu intinya adalah orang cabul dan berzina tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian yang berikutnya kalau 1 Korintus 6 ayat 13 ya. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan
tubuh kita itu bukan untuk percabulan, tapi memang untuk kemuliaan Tuhan ya. Sementara masih dari 1 Korintus 6 itu ayat 18 ya. Jauhkan dirimu dari percabulan. Orang cabul berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi contohnya kalau kita bohong sama orang, kita menipu orang, mencuri, itu kita berdosa atau merugikan orang itu. Tetapi kalau kita cabul berarti sebenarnya kita sedang merugikan diri sendiri. Kita berbuat dosa terhadap diri sendiri. Nah, dari Roma 13 ayat 13 kita diajak untuk hidup dengan sopan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Nah, bukankah Alkitab tidak eksplisit melarang orang-orang muda untuk misalnya saling meremas, saling berpelukan, berciuman gitu. Enggak ada larangan itu. Tetapi Matius 5 ayat 27 sampai 28 di sana tertulis, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Lo baru memandang lo ya, memandang dengan nafsu aja sudah berzina. Apalagi sampai meremas-remas, berpelukan atau berciuman ya. Jadi apapun itu boleh dilakukan asal berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada kesenangan diri dan juga kepuasan diri. Bayangkan saja ketika berciuman gitu, bibir ketemu bibir, atau ketika meremas bagian tubuh gitu ya. Apakah kita sambil puji Tuhan, haleluya, seperti itu? Lupa kan? Udahlah mumpung gak ada orang gitu kan. Nah itu kita berarti sedang berpusat pada kepuasan diri. Ya, bukan berpusat pada Kristus. Akan cuma sebentar, misalnya 5 menit. Ya, berarti 5 menit itu seperti apa ya? Kita lagi hidup terputus dari Kristus ya. Karena kita malah justru mungkin ada dorongan ya. Iblis menggunakan dorongan nafsu kita untuk udahlah cium aja gitu ya. Nah, kemudian ini tentang definisi kesehatan seksual ini bukan dari Alkitab tapi dari Badan Kesehatan Dunia. Mengatakan bahwa kesehatan seksual itu kombinasi dari bagian kegiatan seksual yang bersifat fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Sehingga seks adalah pengalaman positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup, menjadikan lingkungan kita lebih baik untuk kehidupan. Nah, ketika kalau kita melakukan hubungan seks sebelum menikah, apakah itu bisa menjadi pengalaman yang positif atau traumatis? Apalagi nanti nggak jadi istrinya, nggak jadi suami istri gitu. Itu pasti jadi pengalaman traumatis loh. Apalagi anak perempuan gitu ya. Aduh, nanti orang suka bilang ya, orang di luar sana mengatakan laki-laki nggak ada bekasnya, tapi perempuan ada bekasnya. Ketahuan itu. Banyak kan di berita-berita ada yang seorang laki-laki menikahin wanita terus kecewa karena ternyata wanitanya sudah tidak virgin. Kasihan banget ya. Ya. Jadi berarti seks yang dilakukan sama perempuan itu sebelum pernikahan dengan suaminya itu pengalaman positif atau pengalaman yang menyakitkan? Pasti pengalaman yang menyakitkan ya. Belum lagi tadi seperti kata yang kasih kesaksian tadi ya, yang mantan guru Lentera tadi. Kalau kita sudah terbiasa melakukan hubungan seks sebelum menikah, di otak kita itu seperti ada prinsip bahwa seks gak ada hubungannya dengan pernikahan. Atau seks itu oke kok dilakukan di luar pernikahan. Nanti ketika sudah menikah, dia dengan mungkin mantan pacarnya atau dengan dengan orang baru yang lebih menarik, dia oke kok. Dulu waktu aku melakukan dengan pacarku yang sekarang jadi istriku, nggak apa-apa kok.
sekarang berarti juga nggak apa-apa. Nah itu yang kita bilang hati-hati, ya hati-hati. Nah, seks dalam kekristenan. Seks adalah ekspresi cinta yang amat dalam antara seorang pria dan wanita, disertai dengan sebuah komitmen untuk saling setia dan menjaga hubungan dengan penuh kemurnian sampai kematian memisahkan mereka. Dan komitmen semacam ini hanya ada dalam pernikahan kudus yang diikrarkan di hadapan keluarga, masyarakat, sistem hukum dan juga Tuhan. Nah, kita lihat di Alkitab ya, ada di 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 39 itu kisah tentang Amnon dan Tamar. Kita tahu mereka melakukan hubungan seks di luar nikah. Apa yang terjadi? Menimbulkan perasaan kotor dan menghasilkan kebencian, penderitaan, bahkan kematian. Nah, kemudian kalau kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5 ya. Bahwa keinginan dan kegiatan seks haruslah ditempatkan di bawah pengendalian Kristus, bukan untuk pelampiasan nafsu. Bahkan sudah menikah pun gak boleh melakukan hubungan seks karena nafsu, tapi di bawah pengendalian Kristus. Nah, ini pacaran yang tidak sehat ala ala dunia gitu ya. Tidak jujur, berbohong, menyembunyikan beberapa informasi, misalnya informasi kalau dia dulu pernah melakukan hubungan seks dan sebagainya, itu disembunyikan. Itu tidak sehat. Tergantungan, merasa tidak bisa hidup tanpa pacar, itu tidak sehat. Posesif, kepengen terus mengontrol pacarnya. Mengintimidasi. Ada kekerasan, tekanan, ancaman, kekerasan verbal, kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Jadi teman-teman kalau di sini ada yang terlanjur pacaran dan pacarnya pernah melakukan kekerasan, ini tidak ada jalan lain ya kecuali putuskan. Ya. Kalau dalam pacaran aja sudah ada kekerasan, apalagi nanti dalam pernikahan itu bukan hubungan yang selalu baik-baik loh. Banyak sekali kesulitan di dalam hubungan pernikahan. Nah, kalau lagi mesra-mesraan aja sudah ada kekerasan, bagaimana kalau dalam kehidupan pernikahan yang mungkin lebih pelik ya. Jadi teman-teman di sini kalau saya sarankan ya, kalau sampai ada yang sudah berpacaran dan pacarnya melakukan kekerasan, itu tidak ada jalan lain, putuskan. Ya, putuskan, suruh pacarnya yang melakukan kekerasan itu untuk terapi, untuk psikoterapi, ya. Kemudian manipulatif ya, memanipulasi pacarnya misalnya, kalau nggak didatengin terus nanti uring-uringan gitu ya, merasa nggak bisa hidup tanpa pacarnya gitu ya. Aku nggak bisa kalau ayang nggak kesini misalnya, itu manipulatif. Tidak terbuka pada keluarga dan persekutuan, itu jelas tidak sehat. Nah, kita pernah tahu ya ada istilah ghosting. Itu ghosting ya jadi itu sangat viral sekali ya. Ada anak orang nomor 1 gitu ya, pacaran, keluarga udah tahu gitu ya. Terus sudah sampai buat usaha bersama gitu. Si cewek mikirnya itu akan menikah. Ternyata nggak bisa setelah itu tiba-tiba hilang, nggak bisa dihubungi, itu namanya ghosting. Ghosting itu tidak boleh, ya. Kemudian ini hubungan yang tidak sehat. Selalu ngecek HP pasangan. Jadi teman-teman kalau di sini ada yang sudah punya pacar, terus pacarnya suka kepo, ngeliatin HP kalian, itu tidak sehat. Bahkan dengan hubungan suami istri pun sebenarnya itu tidak etis untuk saling mengecek HP, ya. Ya, terus gimana dong? Ya memang harusnya bisa saling mempercayai.
Dan yang dipercaya juga harus layak dipercaya. Kemudian misalnya yang kedua itu merasa tersaingi dengan keberhasilan pasangan. Misalnya pasangannya sudah berhasil tuh, misalnya diterima di PNS, terus pacarnya jadi uring-uringan, merasa tersaingi. Nah itu juga tidak sehat. Kemudian ketika konflik terus menjauh, terus nggak membicarakan yang jadi akar permasalahan, ya dihubungi nggak bisa dan sebagainya. Ketika ada masalah dia menghindar, itu juga tidak baik. Dan ada yang suka memaksa, harus selalu bersama, kesana kemari gitu ya. Harus nempel terus kayak perangko gitu kan, itu tidak sehat ya. Yang sehat adalah saling percaya satu sama lain, senang saat pasangan memperoleh keberhasilan, mendiskusikan masalah kalau memang ada konflik. Kemudian memiliki waktu untuk mencintai diri sendiri. Jadi ada waktunya untuk me time, untuk sendiri, untuk berefleksi, untuk bersama keluarga, juga ada waktunya berdua dengan calon pasangan. Nah ini saya menemukan sebuah lanjut. Nah ada sebuah kata apa ya? Kayak kata mutiara gitu ya. Quote gitu ya. Cinta itu tidak menyakiti. Jadi kalau berbohong, menipu, mempermainkan perasaan dan emosi orang itu juga menyakiti atau melukai. Jadi kalau kalian sudah punya pacar, pacarnya suka bohong, memainkan perasaan kita, sebenarnya dia tidak cinta. Karena apa? Cinta itu tidak menyakiti. Nah ini berikutnya adalah rumus pacaran yang sehat. Lanjut. Rumus pacaran yang sehat adalah berpacaran ala Kristen itu tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi pada Tuhan. Ketika memilih ya, aku mau berpacaran dengan orang ini karena 2 tahun lagi aku akan menikahi dia. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang bisa atau apa yang harus dilakukan selama 2 tahun masa pacaran? Yang pertama adalah menyadari panggilan hidup masing-masing. Tadi di video kesaksian anak saya itu dia mau bilang yang kedua yang perlu diperhatikan adalah panggilan hidup, ya. Jadi laki-laki itu harus menyadari panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Kalau laki-laki belum jelas panggilan hidupnya apa, ya jangan main-main macarin anak orang. Untuk dirinya sendiri aja nggak jelas. Ngapain macarin anak orang, ya? Jadi contohnya nih, sebenarnya dulu anak saya itu begitu lulus, dia 1 tahun sebelum ke Lentera itu, Lentera Rantepau, dia ke Lentera Lampung. Kemudian ketemu ya temannya gitu ya, dia sebenarnya mau pacarin gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol tentang panggilan hidup. Jadi anak saya itu katanya kalau ngajar itu memang disukai sama murid-muridnya gitu. Tapi anak saya itu panggilan hidupnya sebenarnya bukan guru. Dia kepengen jadi hamba Tuhan. Terus lagi ngobrol-ngobrol sama ini dia bilang, enggak calon yang lagi mau dipacarin itu, mau ditembak itu, dia bilang, enggak kamu itu dosen loh gitu. Aku bangga kalau kamu jadi dosen. Kalau aku jadi hamba Tuhan, ceweknya dia kayaknya enggak deh, kamu enggak keren gitu. Terus anak saya enggak jadi pacaran itu karena panggilan hidupnya dari dulu kepengen jadi hamba Tuhan. Nah, ya jadi laki-laki teman-teman di sini yang laki-laki perjelas dulu panggilan Tuhan itu apa. Karena nanti harus mencari calon pasangan itu yang mau mendukung panggilan hidup kalian. Contohnya, kalian panggilan hidupnya menjadi ingin memberikan hidup untuk bangsa dan negara, pengen jadi TNI gitu ya, pengen jadi TNI atau pengen jadi polisi gitu, panggilan hidupnya itu. Terus sembarang ini pokoknya ada cewek cantik gitu ya, cewek cantik gitu ya, anak orang kaya gitu, pacarin gitu. Kira-kira ceweknya itu pasti mau mendukung kalian untuk
jadi abdi negara enggak? Kalau dia misalnya ceweknya ini yang hobi foya kan enggak cocok, enggak akan mendukung panggilan hidup kalian sebagai prajurit. Itu contohnya ya. Nah, kalau perempuan juga harus menyadari panggilan hidupnya sebagai penolong bagi pasangan dalam menghadapi panggilannya. Contohnya gitu ya, contohnya tadi misalnya ada cowok ganteng gitu ya, terus dia memang dia anggota TNI gitu kan, tahu kalau anggota TNI kan hidupnya untuk bangsa dan negara. Terus ceweknya gitu, waktu ditembak gitu tanyakan dalam diri pada diri sendiri, sanggupkah aku menjadi penolong dia? Apakah nanti kalau dia ditempatkan di Papua, diberangkatkan untuk perang, apakah aku sanggup jadi penolong? Kalau enggak ya jangan mau jadi pacar dia. Jadi itu ya. Kenapa bukan wanita yang harus menentukan? Kita ingat Adam itu dipanggil Tuhan dengan tugas khusus. Panggilan Tuhan untuk Adam adalah memberi nama binatang-binatang gitu kan. Tapi Hawa nggak dikasih tugas khusus, nggak dibilang Adam memberi nama binatang, Hawa memberi nama untuk bunga-bunga, enggak ya kan? Hawa diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi Adam. Nah, begitu juga dengan kita, para perempuan itu dipanggil untuk menjadi penolong bagi laki-laki untuk memenuhi panggilan hidupnya. Jadi teman-teman yang cewek, kalau nanti ada cowok yang mau macarin, tanya dulu panggilan hidup dia apa. Kalau panggilan hidup dia juga nggak jelas, ya jangan mau dipacarin. Gimana mau menjadi penolong untuk orang yang nggak jelas? Nah, kemudian yang kedua itu memahami struktur pernikahan Kristen. Ya, struktur pernikahan Kristen itu enggak macam-macam, hanya satu macam yang dikehendaki Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu artinya teman-teman yang laki-laki di sini kalau mau macarin orang, cek dulu apakah calon pacarmu itu mampu tunduk total terhadap kalian. Kalau dia mendominasi gitu ya, dia nggak mau dengar-dengaran, ya jangan dipacarin. Itu nanti menyusahkan kalian. Begitu juga cewek-cewek ya. Cek apakah calon pacarmu itu layak untuk dijadikan tempat tunduk secara total. Karena besok nggak ada loh, setelah pernikahan ternyata suaminya, laki-lakinya ini nggak bertanggung jawab gitu ya. Menye-menye, maksudnya nggak punya pendirian gitu, nggak pantas dijadikan tempat tunduk. Terus kita mau batalin pernikahan, nggak mungkin, ya nggak bisa. Jadi dari ayat ini, ya jelas pernikahan Kristen itu harus suami itu mengasihi istri, istrinya harus tunduk. Nah, masih dalam memahami struktur pernikahan Kristen ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berarti laki-laki cek apakah calon pasanganmu atau pacarmu itu worth it untuk dikasihi dan dibela sampai mati. Kalau dia sendiri ternyata gak layak untuk dikasih dan gak layak kalian memberikan nyawanya untuk dia, ya jangan, berarti itu bukan calon yang tepat ya. Begitu juga perempuan, cek apakah pacarmu mampu mengasihi dan mau mengorbankan dirinya untuk dirimu. Kalau dia misalnya lagi misalnya ada kerusuhan atau apa, terus dia malah laki-lakinya pergi ngacir duluan, gak mikirin pacarnya, itu berarti gak layak ya. Kemudian yang ketiga itu pelajarilah pohon keluarga calon pasangan. Yang pertama latar belakang keluarganya gimana.
riwayat pernikahan orang tuanya. Dan juga jadi lihat cek apakah struktur pernikahan orang tua kita dan orang tua calon pasangan kita itu sesuai dengan Efesus 22 ayat 33. Misalnya terus ternyata enggak. Ternyata ibunya sangat dominan. Ayahnya mungkin masuk dalam ikatan suami takut istri gitu ya. Ya, terus apa yang dilakukan? Itu reparenting. Harus ada pembelajaran dulu. Jangan sampai nanti itu di copy paste dalam pernikahan kalian. Riwayat kesehatan mental keluarganya. Jadi kalau misalnya di keluarga calon kita itu ada yang ternyata sakit mental, depresi, atau mungkin ada yang gangguan jiwa, ya kalau kalian memutuskan tetap mau dengan orang itu harus sudah siap ya. Mungkin pasangan kita juga punya kerentanan dalam kesehatan mental. Yang keempat adalah memproses unfinished business. Itu ada sesuatu yang belum beres dalam diri kita, harus diproses dulu ya. Jadi masing-masing menyadari kondisi kesehatan mental dirinya. Jika masih ada luka batin atau trauma dari masa lalu atau keluarga asal, sebaiknya menjalani konseling atau terapi pemulihan lebih dulu. Kenapa? Kalau belum menjalani terapi pemulihan, biasanya nih misalnya perempuan yang benci dengan ayahnya gitu ya. Nanti dia tanpa sadar dia cari suami itu yang mirip-mirip dengan ayahnya. Baru nanti dalam pernikahan kaget, loh kok ternyata kasar kayak bapakku gitu. Nah terus perempuan juga gitu. Perempuan kalau membenci mamanya sendiri, itu juga nanti sifat yang dibenci dari mama kita itu muncul dalam diri kita ketika kita menjadi mama. Jadi nanti kalian kalau yang sudah punya pacar, cek ya. Cek. Kalau yang sehat adalah ketika kita bisa menerima dan mensyukuri keberadaan kedua orang tua kita punya relasi yang baik dengan mereka. Kalau kita punya kesehatan mental yang baik, kalau relasi kita dengan orang tua kita baik, kita bukan hanya fokus, bukan hanya menyorot kekurangan orang tua kita, tapi kelebihan mereka, orang tua kita juga kita copy, ya. Jadi misalnya contoh di sini anak perempuan yang membenci mamanya, dia nggak akan lihat sisi positif mamanya, tapi hanya menyorot, memfokuskan ke kelemahan mamanya, dan itu yang muncul dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah pulih, kita relasinya baik dengan mama, bukan hanya yang terkopi, bukan hanya sifat jeleknya, kelebihan-kelebihan mama pun akan kita lihat dan kita ikuti. Kemudian, nah selama 2 tahun tuh ngapain aja gitu ya. Menyamakan visi, misi, dan tujuan pernikahan, ini perlu dibahas ya. Jadi pacaran itu bukan hahaha hihi, cari kesenangan, cari makan di sini, nonton, kalau di sini nggak ada bioskop ya. Mungkin pergi ke Makassar untuk nonton bioskop gitu. Bukan untuk itu, tetapi harus membicarakan visi, misi, dan tujuan pernikahan. Nanti keluarga seperti apa yang diinginkan, bagaimana posisi Kristus dalam keluarga gitu kan. Seperti anak saya dan mantu saya itu membicarakan untuk, jadi mantu saya, istri dari yang kasih kesaksian itu, dia anak terakhir. Kakaknya dia menikah terus punya anak, terus anaknya itu dititip ke orang tuanya. Nah, anak saya dengan calon istrinya itu sudah sepakat dulu, besok kita nggak akan melibatkan orang tua. Ketika nanti punya anak ya kita sendiri yang ngasuh. Bahkan cari pekerjaan yang memungkinkan, boleh bawa bayi dalam pekerjaannya gitu. Itu sudah dibicarakan dari awal gitu. Jadi nanti nggak ada, termasuk saya sudah siap nanti ketika anak saya punya anak ya nggak akan ikut campur, karena visi
pernikahan anak saya dan mantu saya memang tidak mau tidak akan membiarkan nenek itu ikut campur dalam pendidikan anak. Bagaimana soal anak? Bagaimana jika tidak punya anak? Bagaimana mau mendidik anak? Kemudian bagaimana jika sesuatu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi? Misalnya nanti gimana ya? Misalnya suaminya TNI gitu ya, terus berangkat ke mana di tempat konflik gitu ya, terus nanti kalau ternyata ketembak cacat gimana? Itu harus dibicarakan juga ya. Apakah kalau cacat terus nanti mau tetap menjalani hidup bersama atau kembali ke orang tua misalnya itu ya. Itu harus dibicarakan. Kemudian menjaga kekudusan hidup dengan jalan abstinen. Abstinen itu pantang atau kalau mungkin kayak orang berpuasa ya. Abstinen itu tidak melakukan. Dan abstinen secara seksual harus dilakukan dengan penuh kesadaran untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual. Berciuman, berpelukan, remas-remasan itu memang tidak dilakukan, ya, karena kita memang niatnya adalah abstinen. Nah, alasan abstinen dilakukan untuk menjaga kekudusan hidup. Nah, bagaimana kita menjaga kekudusan hidup dengan abstinen itu? Menghindari sentuhan fisik yang menimbulkan gairah. Ya. Kalau pegangan tangan itu enggak menimbulkan gairah, boleh dilakukan. Tapi kalau ada laki-laki yang misalnya memegang tangan perempuan aja sudah bergairah, ya jangan lakukan. Jangan menempatkan diri kalian pada pencobaan. Waspada dan menjaga pintu masuknya godaan. Dan ini ya, pintu masuknya godaan pada pria itu mata. Laki-laki kalau lihat yang glowing, yang seksi gitu kan, wah langsung bangun gitu ya. Kemudian kalau perempuan, pintu kejatuhannya adalah telinga. Jadi perempuan jangan kasih telingamu deket-deket sama cowok, terus nanti kalau cowoknya bisik-bisik merayu, mengeluarkan kata-kata mesra, mendesah-desah, itu kalian udah kayak kehilangan kontrol. Nah, tahan diri supaya tidak masuk ke jurang pencobaan dengan cara laki-laki, hai laki-laki, kunci tanganmu, jangan gerayang-gerayang ya. Itu kalau udah mulai gerayang-gerayang itu berarti kalian sudah mendekati jurang pencobaan. Hai perempuan, kunci kakimu rapat-rapat ya. Jangan nanti laki-lakinya udah lupa mengunci tangan, perempuannya juga lupa mengunci kaki. Udah dua-duanya masuk ke jurang pencobaan. Nah, itu teman-teman ya, sebagian materi ini dan juga kesaksian hidup saya itu ada di buku Semua Karena Cinta. Teman-teman bisa cari di Tokopedia atau di toko buku Solo atau di sini juga ada. Ya, silahkan. Nah, gimana teman-teman? Setelah menyimak materi kita pada sore hari ini, mungkin ketika tadi di awal-awal alasan kenapa berpacaran sudah mulai pikir-pikir, aduh kayaknya saya ada di poin yang pertama, kedua, ketiga, ya, atau tidak ada semua di dalam? Tidak ada. Puji Tuhan, Bu. Dan saya percaya yang ada di sini pasti sudah ada yang punya pacar ya, ada? Atau yang di rumah yang nonton, yang mengikuti live streaming ini, ada yang sudah punya pacar? Ada yang belum? Waduh, ketika ditanya ada yang belum ternyata lebih banyak suaranya, Bu. Materi ini tentunya sudah memperlengkapi kita ya. Dan mungkin teman-teman penasaran, ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Kok seperti yang disampaikan Ibu Ning tadi, pacaran itu baiknya 2 tahun menjelang pernikahan. Gimana yang sudah bertahun-tahun pacaran?
Kayak saya dulu Bu, untung materi ini belum datang ketika saya pacaran. Karena kami pacaran 8 tahun Bu, baru nikah. 8 tahun baru nikah, memutuskan untuk menikah. Nah gimana teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh. Dan teman-teman yang ada di rumah juga boleh kirim lewat chat pertanyaannya, nanti kita bahas bersama pada kesempatan ini. Oke, kita buka babakan, ada yang mau bertanya, ada yang penasaran? Atau ada yang pengen curhat? Boleh. Mungkin baru saja diputus dengan pacarnya atau ya pacarnya kebetulan nonton atau mengikuti live streaming ini. Ayo, ada yang mau bertanya? Boleh. Jangan malu-malu, mumpung Ibu Ning ada di sini. Apri. Boleh berbagi dengan kita. Siapa? Oke, silakan, Bro. Apa yang pengen ditanyakan? Siapa? Aping? Yang malu-malu bertanya boleh juga titip pertanyaannya. Mungkin malu bertanya, titip pertanyaan ke temannya atau tulis. Boleh. Ayo silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya saya yang tunjuk. Supaya bertanya. Main sistem tunjuk? Oh janganlah. Pacaran aja berani, masa bertanya enggak berani? Ya Bu ya. Oke, ada yang bertanya, silakan. Ya, dari live chat. Bagaimana cara menolak perlakuan pasangan yang sudah menjurus untuk membangkitkan gairah secara sopan? Ini dari Sanda di live chat YouTube. Menolak secara sopan. Oke, terima kasih Sanda yang boleh mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana menolak ajakan ya secara sopan. Ajakan untuk melakukan lebih dalam pencobaan secara sopan. Mungkin langsung saja Bu ya. Oke, silakan Bu Ning. Ya tinggal tolak aja, tinggal bilang maaf. Maaf aku tidak suka kamu perlakukan seperti itu. Kalau dia masih maksa, ya putusin aja. Berarti karena dia bukan orang yang baik. Begitu ya, gampang. Ini dia biasanya Bu, kita tolak tapi aduh ada kan yang bilang sudah terlanjur sayang. Ya kan? Ya, saya sering dengar gitu Bu, sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur cinta. Nah gimana dong, nanti saya diputus kalau menolak. Gimana Bu? Ya kalau dia tidak sopan sama kita, grepek-grepek, remes-remes gitu kan. Di luar pernikahan berarti di otak dia remas-remas di luar pernikahan itu oke. Jadi kalau kalian memutuskan untuk tetap menikah dengan orang itu, ya siap-siap saja. Ketika nanti dalam pernikahan gak usah kaget kalau dia pun remas-remas orang lain. Ya, dan itu juga kalau dia meremas-remas melakukan hal yang tidak sopan berarti dia tidak sesungguhnya menyayangi kita. Mungkin kita aja yang kegeeran, ya, atau kita sedang digelapkan, mata kita digelapkan dengan perkataan dia atau apa. Tetapi kalau sudah menjurus, ya, sudah menjurus hal yang tidak sopan, itu berarti bukan mengasihi. Karena kasih adalah Roma 13, kasih melakukan yang sopan. Oke, masih ada kah? Ada. Ya masih ada Silakan. di live chat lagi. Katanya bagaimana menjaga hubungan yang dilakukan secara jarak jauh. Kayak ini Apri yang punya pertanyaan tapi dititip pakai nama orang lain. Ya, yang mungkin Bu Pendeta boleh sampaikan kalau malu-malu untuk bertanya secara langsung boleh buka YouTube channelnya Rantepau Solideo Channel, boleh titip pertanyaan di situ. Ya, oke. Jadi ada satu pertanyaan, bagaimana dengan pacaran jarak jauh? Nanti Bu Ning jawab. Ya, untuk mengingatkan kembali, saya ingatkan teman-teman boleh bertanya lewat chat. Kalau malu-malu di sini boleh. Nanti dirahasiakan. Boleh juga bilang, tolong rahasiakan nama saya misalnya.
Siapa tahu dia mau bertanya tentang pacarnya dan pacarnya juga ada di sini misalnya kan. Oke, pertanyaan yang tadi Bu Ning, silakan. Oke, kalau jarak jauh sekarang ada teknologi kan? Ada teknologi dengan video call dan sebagainya dan itu memang harus saling percaya. Kalau pacar kita tidak bisa dipercaya ya jangan coba-coba dengan pacaran jarak jauh. Ya, waktu anak saya itu ketahuan pacaran gitu kan di Lentera, jadi calon istrinya dipindahkan ke Kupang, itu dia janjian 2 hari sekali ngobrol lewat video call. Ya, yang dibahas bukan saling merayu atau bersayang-sayangan, ngobrolin tentang bagaimana nanti, kapan kita mau menikah, pernikahan yang mereka idamkan itu seperti apa, orang tua seperti apa gitu. Harapan-harapan orang tua dan sebagainya itu dibicarakan dalam pacaran jarak jauh. Bahkan mungkin kalau jarak jauh malah justru sudah menghindarkan kita dari sentuhan fisik itu. Yang penting kita di sini bisa dipercaya, yang di tempat yang jauh juga bisa dipercaya. Gitu. Oke, gimana? Masih adakah? Ya, silakan. Ini ketua kelasis. Silakan, mau bertanya? Ya? Oh, harus pakai mic. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Menarik Bu materinya hari ini dan kebetulan pasangan saya lagi nonton ini sekarang. Iya. Tahun kapan mau nikah? Ya itu. Lambat saya tahu ini Bu juga, seperti Bu Pendeta. Jadi pernah pacaran 7 tahun lebih. Dan itu berlalu begitu saja, iya. Dan memutuskan untuk mencari yang lain. Saya tipe orang yang malas untuk bertengkar Bu. Malas lebih kalau misalnya ada sesuatu permasalahan yang tidak penting untuk boleh dikata mau diperdebatkan. Saya kadang lebih milih untuk diam. Kira-kira apakah tindakan saya ini sudah cocok atau perlu untuk saya juga ikuti perdebatan. Misalnya begitu Bu, ada sesuatu masalah ya bagi saya ini tidak penting, tetapi bagi dia penting sekali. Dan jalan satu-satunya untuk tidak bertengkar. Contohnya apa? Ya Bu. Contohnya yang menurut dia penting tapi menurut kamu nggak penting apa? Biasa hal sepele saja misalnya Bu nih. Waduh bocor soal ini. Kenapa? Intinya Bu tidak enak karena orangnya ada di sini Bu. Orangnya ada di sini soalnya nanti bahaya Bu. Itu di sebelah Bu. Begitu Bu, intinya kadang saya lebih banyakkan diam Bu. Dan katanya penting ini, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Jadi saya lebih memilih diam dan kalau misalnya ada sesuatu yang bagi saya tidak benar dan lebih kadang lebih untuk meyakinkan bahwa yang saya katakan ini benar. Tetapi saya mengatakan itu tidak benar dan itu tidak penting kok untuk kita bahas. Kira-kira Bu apakah memang ini kadang bagi saya dilema juga. Bagi dia penting, bagi saya tidak. Kira-kira bagaimana Bu solusinya? Apakah ada trik yang terbaik supaya yang di sebelah ini bisa menerima? Iya. Oke, kalau kenapa tadi 2 tahun gitu ya? Kenapa ini ada yang lebih dari 2 tahun? Kalau lebih dari 2 tahun memang resikonya nanti bosan. Ya. Belum 2 tahun. Kalau tidak ditambahin, dibumbui dengan sentuhan, ciuman itu akan bosan. Ya. Ya, ada kok yang sampai 10 tahun ya ada gitu. Tapi ya dia mungkin berjuang untuk bagaimana mengatasi kebosanan dalam hubungan. Nah kalau soal penting nggak penting ya memang harus saling. Nah bagaimana kalau perempuan lagi mau curhat terus yang laki-lakinya bilang nggak penting gitu. Apakah itu ekspresi dari kasih atau gimana? Karena memang perempuan itu memang dia kok pengen ngomong sih. Omongannya itu pengen didengar gitu. Nah kalau itu dibahas gitu ya,
kan malah justru dibahas dari awal. Ya, kalau dibahas dari awal, bahkan dicek lagi, aku kayaknya nggak bisa sama dia karena hal kecil yang nggak penting aja dibahas. Jadi jangan sampai nanti waktu pernikahan, ya ada terus mungkin istri membahas hal yang menurut istri itu penting, menurut suami nggak penting. Terus dia besok curhat sama siapa? Apa suruh curhat sama suami tetangga atau gimana? Karena memang perempuan itu sebenarnya pengen didengar, ya. Nah nanti memang nanti yang paling baik itu kalau ada katekisasi persiapan pernikahan, itu pasti nanti teman-teman pasti akan diajari gitu ya. Bagaimana pentingnya mendengar keluh kesah istri. Nah dan juga tapi bersikap diam itu juga tidak menyelesaikan masalah, ya. Lebih baik didengar, terus kalaupun bicaranya panjang misalnya tanya intinya apa? Intinya apa? Nah kalau perempuan harus belajar bahwa laki-laki juga kalau lagi punya masalah dia nggak mau bicara, jangan dipaksa untuk bicara, ya. Kalau mau curhat sama pria, sama laki-laki juga harus lihat momennya. Gitu ya, jadi sebenarnya bukan penting gak penting tapi waktunya mungkin ya. Karena jangan sampai nanti masuk dalam pernikahan masih aja itu gak penting gitu. Ya misalnya istri mau bilang bahwa kita mau pakai baju apa ya, bagi suami mungkin gak penting tapi bagi istri penting gitu. Nah itu harus dicocokkan dulu. Harus dicocokkan, jangan sampai waktu masuk pernikahan kaget gitu ya. Apakah menjawab? Perempuan itu memang pengennya didengar. Tapi perempuan juga jangan terlalu lebay mau didengar terus. Pahami kondisi si laki-laki, apakah dia siap untuk mendengar atau tidak. Ya Bu ya, nah, dalam hal ini tentunya penting bagaimana kita bisa saling memahami. Ya, saling memahami kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita. Oke, masih ada kah? Iya, Ada. sebenarnya banyak sekali di YouTube. Wow. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan yang masuk. Bagaimana dengan yang pacaran yang tidak seiman dan saling mencintai, apa jalan keluarnya? Apakah satu-satu atau langsung semuanya saja? Langsung jawab ya. Oh ya. Yang tidak seiman, no. Nggak ada toleransi karena memang itu mau ngomong mencintai. Tadi kesaksian yang tadi kan waktu anak saya nembak calon istrinya, aku harap kamu mencintai Tuhan lebih daripada mencintai aku, karena aku pun akan mencintai Tuhan melebihi cintaku pada kamu. Nah, terus gimana mencintai Tuhannya beda? Oh gimana dong? Loh berarti dia juga akan mencintai Tuhannya lebih. Mau nggak kalian dikasih cinta yang dia menomorsatukan Tuhan dia yang berbeda? Kecuali kalau cintanya sama-sama cinta Kristus, itu bisa dilakukan bersama-sama. Jadi memang tidak dan ini juga kesaksian saya menikah dengan orang yang tidak seiman atas nama penginjilan. Ya, saya dulu bilang, saya membawa satu jiwa gitu. Tapi itu sebenarnya alasan yang mengada-ada. Pada dasarnya apa? Nafsu, kepengen sama dia yang ganteng, yang berwajah sempurna. Terus saya mengatasnamakan penginjilan. Kalau memang mau menginjili, ya udah injili aja, nggak usah dipacari, nggak usah dinikahin. Ya jadi harus kita harus strict ya. Kita harus mencintai Tuhan lebih besar daripada mencintai pasangan. Oke. Nih ada lagi pertanyaan Bu yang masuk. Bagaimana memulai PDKT secara Kristen? Sebenarnya tadi diawali dengan persahabatan.
persahabatan misalnya ya dalam persekutuan tuh sambil dilihat-lihat gitu. Oh ini kok orang ini membuat aku nyaman, dari keluarga baik-baik gitu ya. Orangnya sabar. Terus nanti dari sekian mungkin dalam persekutuan itu bersahabat dengan misalnya 5 orang, 6 orang, terus makin dikerucutkan. Ya, makin dikerucutkan mana yang bagi ini lebih banyak positifnya gitu ya. Dan tadi bagaimana kalau orang itu kan tadi sudah ada kriterianya ya, orangnya sudah memenuhi kriteria, terus cocok juga untuk kita. Baru dari persahabatan ditingkatkan menjadi pacaran H-2. Begitu 2 tahun sebelum menikah, tembak ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau menurut Ibu Ning, apa faktor-faktor penyebab yang paling banyak menyebabkan seseorang melakukan seks di luar nikah? Kalau saya sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi dan konseling ya, apa yang kita lakukan secara berulang-ulang itu namanya kecanduan. Mungkin ada yang kecanduan rokok, kecanduan balok, ya, ada yang kecanduan seks. Dan biasanya kecanduan itu sebenarnya lari dari rasa sakit. Dia sebenarnya sedang merasa sakit, mungkin kesepian, dia lari ke seks, ya. Jadi ada yang misalnya dia merasa kurang disayangi sama orang tua, ya. Terus dia baru merasa nyaman itu ketika lari ke kecanduannya. Yang candu merokok ya lari ke merokok, ya. Ada yang lari ke balok. Atau yang lari ke kecanduannya seks ya, free sex gitu ya. Nah, yang kedua selain lari dari rasa sakit, kalau dia terkoneksi sangat kuat dengan sesuatu yang salah, contohnya terkoneksi dengan rokok sangat kuat, terkoneksi dengan balok terlalu kuat, terkoneksi dengan seks, free sex yang sangat kuat, dia sebenarnya sedang terdiskoneksi, terputus hubungannya dengan yang seharusnya dia terkoneksi. Manusia itu harus terkoneksi dengan dirinya sendiri, dengan perasaannya. Oh aku sedih, oh aku lagi marah, oh aku lagi kecewa, oh aku lagi happy. Itu kalau orang yang menyadari itu berarti terkoneksi dengan perasaannya. Kedua terkoneksi dengan sesama, ya, dengan orang tuanya, dengan kakak, dengan adik, itu terkoneksi dengan baik. Kemudian terkoneksi dengan lingkungan, ya, misalnya mensyukuri keadaan alam gitu ya. Kemudian terkoneksi baik dengan Tuhan. Kalau kita terkoneksi baik dengan yang tadi saya sebutkan, dia tidak nempel ke kecanduan yang dialami. Ya, jadi ini bukan hanya menjawab untuk free sex, tapi kecanduan apapun itu disebabkan karena dia lari dari rasa sakit. Yang kedua adalah dia terputus hubungannya dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan. Oke, masih ada beberapa pertanyaan Bu. Ada lagi yang tanyakan, bagaimana cara mengetahui secara pasti tujuan hidup dan bagaimana cara berproses untuk mencari tujuan hidup itu? Pasti itu perlu sesi khusus ya. Perlu sesi khusus, pasti nanti di PPGT bisa dibahas tuh. Bagaimana menentukan tujuan hidup. Kalau orang di luar sana itu bisa dengan psikotes bakat minat. Dia adanya di mana gitu. Ya. Panggilan hidupnya itu di mana. Nah, itu yang harus jelas dulu ya. Jadi ada sesi tersendiri untuk itu Iya. ya. Ada materi tersendiri untuk mencari tahu apa sih tujuan hidupku. Oke, siap-siaplah teman, kalau mau masuk di situ kita sediakan lagi waktu next time ya Bu Ning ya. Pasti tujuan hidup kita kalau yang benar adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu pasti ya teman-teman. Tujuan hidup kita sebagai orang muda Kristen adalah kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu. Ini dari kayaknya saya kenal nama ini. Dia tanya,
Kalau pas pacar lagi ultah, lalu kita kasih hadiah plus cium-cium dikit di keningnya, itu melanggar firman Tuhan atau tidak, Bu? Kalau cium pipi kanan, cipika-cipiki, cium kening gitu ya, di depan umum itu kan nggak lagi pemuasan diri ya. Kalau itu kan cium cium persahabatan gitu, itu masih boleh. Tapi kan nggak ada cium selamat ulang tahun terus melumat bibir 3 menit 5 menit, itu bukan ya. Itu pasti sudah boleh dites sih, boleh dites, maksudnya kalau kita nggak malu melakukan di depan umum itu berarti masih wajar ya. Tapi yang kebalikan yang terjadi, Bu. Kalau di depan umum pacarnya ulang tahun, terus di depan umum dia malu untuk cium. Nanti tamu-tamu pulang baru dia mau cium. Tapi boleh sih cium cipika-cipiki sama kening, itu masih boleh ya. Karena kalau orang cipika-cipiki sama cium kening itu kan nggak ada sampai bermenit-menit. Kalau bermenit-menit juga sudah berbahaya sih. Kenapa nggak boleh bibir? Di bibir ini ada syaraf-syaraf yang membuat kita greng. Ya. Jangan kan dicium, mungkin misalnya cewek gitu sama cowoknya disentuh bibirnya, itu greng loh. Nah, greng itu biasanya kita udah nggak memikir Kristus lagi. Udah lebih mendengar iblis sih daripada mendengar Tuhan. Oke, lanjut. Bagaimana cara minta putus kepada pasangan tanpa menyakiti perasaannya? Awas, ada yang mau minta putus ini. Ya tinggal bilang tujuan hidup kita nggak sama, visi misi kita nggak sama, lebih baik kita berteman saja. Gitu ya. Minta sampaikan dengan sopan lah. Ya, jangan bilang sorry ya, saya sudah ada yang lain yang lebih cocok, lebih baik. Ya, tentu itu akan sangat menyakitkan. Oke, lanjut. Layakkah seorang pemuda atau pemudi Kristen untuk membangun hubungan pacaran dengan seseorang yang sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah? Artinya mungkin si pacar yang itu sudah dengan orang lain dulunya. Gimana tuh, Bu? Kalau itu disampaikan dari awal dan yang melakukan hubungan seks itu sudah menjalani terapi pemulihan, boleh ya. Tetapi kalau dia nggak mengalami nggak menjalani proses pemulihan, konseling dan terapi, kemudian dia juga tidak bertobat, ya jangan menempatkan diri pada jurang pencobaan. Ya. Oke, ada lagi, Bu. Bagaimana baiknya mencari pasangan saat sudah mapan atau saat belum memiliki apa-apa? Ya, kalau itu sebenarnya tadi patokannya H-2 sih, kapan mau menikah. Ya, kalau kapan mau menikah, misalnya anak saya kepengen menikah di umur 25. Ya dia berarti pacarannya 23 gitu. Dan dia juga harus siapkan sudah, laki-laki terutama ya, laki-laki harus bisa membawa dia harus keluar dari rumahnya. Karena memang di Alkitab kan dibilang laki-laki meninggalkan orang tuanya. Jangan belum punya apa-apa terus menikahi cewek tinggal di rumah orang tuanya. Itu sudah pasti ada konflik dan segala macam. Tapi jelas itu sudah tidak memenuhi syarat dalam firman Tuhan ya. Dan orang itu masing-masing menentukan. Seperti anak saya yang pertama, sekarang itu sudah menikah 4 tahun, istrinya lagi hamil yang pertama. Dia lagi mau masuk S2, STT. Dia pusing sekali. Ini untuk tabungan untuk kelahiran anaknya, harus bayar uang masuk STT gitu kan. Terus adiknya, anak saya yang paling kecil itu bilang, "Bu, ternyata pusing ya. Boleh nggak kalau besok adik gitu kan, anak saya yang paling kecil, boleh nggak besok kalau sudah kerja mau nabung dulu, terus masuk S2, setelah S2 baru pacaran untuk persiapan pernikahan." Katanya dia biar nggak pusing, biar kalau nanti menikah tuh udah nggak mikir S2 gitu. Waktu saya bilang boleh. Ya karena
adiknya ini belajar dari kepusingan kakaknya yang mau masuk S2, istrinya lagi hamil dan sebagainya. Oke, masih ada Bu. Kalau pacaran berjauhan itu bagaimana Bu? Ini tadi sudah ya? Iya, sudah. Ya. Ada lagi, bagaimana dengan pacaran sesama jenis menurut Ibu Ning? No, tidak ada, karena Adam waktu itu Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam, bukan diciptakan kan itu udah jelas Adam dikasih penolongnya perempuan ya, jelas tidak bisa mentolerir itu. Jadi LGBT no ya teman-teman. Oke lanjut, bagaimana cara menghadapi pacaran tetapi ada orang yang tidak mau dengan pasangan kita. Namun kita sendiri ini sudah sangat cinta sama pasangan kita. Dia cinta sama seseorang tetapi mungkin ada yang tidak senang kalau dia pacaran dengan orang itu. Mungkin temannya, keluarganya, gimana dong Bu? Maksudnya jadi ini yang gak senang keluarganya Iya. teman-temannya gitu ya? Ya. Ya harus harus dicek lagi ketidaksenangannya itu karena apa. Kalau karena alasan Alkitabiah kita harus dengar. Jangan sampai waktu keluarga teman-teman kita itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita terus kita tutup telinga. Ya, dan kita cek kembali lagi. Apakah tadi ya udah cinta banget sama pacarnya? Padahal tadi kalau anak saya tadi bilang kan kita harus mencintai Tuhan melebihi cinta terhadap pasangan. Gitu. Oke, masih ada. Terus bagaimana dengan orang yang sudah trauma pacaran karena selalu disakiti? Pasti kalau mau kalau yang sudah trauma dengan misalnya pernah berkali-kali diputus sama pacar atau pernah melakukan ML terus ternyata ditinggalkan atau bahkan pernah trauma dengan perkosaan dan sebagainya, harusnya menjalani tadi unfinished business-nya diselesaikan dulu. Bahkan trauma dengan papanya, misalnya papanya dulu mukulin mamanya, papanya kabur karena perempuan lain. Kita anaknya trauma gitu kan, itu harus menjalani proses konseling dan pemulihan lebih dulu. Oke, terima kasih. Mungkin itu cukup. Waktu kita juga sudah lewat. Kalaupun teman-teman yang ada dalam ruangan ini masih mau bertanya atau bertanya secara pribadi ke Ibu Ning, boleh lah ya. Ya, Ibu Ning masih ada di sini bersama dengan kita karena selesai ini masih ada lanjut sesi untuk parenting untuk orang tua. Oke teman-teman, tentunya dari setiap apa yang boleh kita dapati di sini, kita dengarkan bersama, kita belajar bersama, ada saja hal-hal yang ya belum memuaskan, apalagi pertanyaan-pertanyaan kita. Tidak apa-apa, itu bagus, itu artinya kalian semakin pengen lebih tahu lagi. Bolehlah bertanya ke Ibu Ning nantinya juga. Dan selama Ibu Ning di Toraja juga beliau selalu terbuka ya. Ibu Ning beberapa hari masih di Toraja. Boleh nanti kalau mau tanya melalui saya boleh, nomor kontak saya. Nah teman-teman, dari materi ini luar biasa ya. Saya tertarik senang dengan satu statement tadi. Kalau dia tidak dekat dengan Tuhan berarti dia bukan jodohmu. Amin teman-teman. Kalau dia bukan anak Tuhan berarti dia bukan jodohmu, itu artinya apa? Jangan dekati, jangan memberi peluang. Jangan beri peluang hatimu untuk tergoda, karena apa? Kalau dia bukan anak Tuhan, sekali lagi dia bukan jodohmu. Karena itu saya sering bilang sama anak-anak muda, teman-teman PPGT ini, kami sebaya Bu. Teman-teman muda ini saya sering bilang begini, carilah pacar di kam-kam atau kumpulan PPGT, jangan di kafe-kafe atau di luaran sana yang tidak jelas. Cari di tempat-tempat kegiatan pemuda gereja. Di situ Tuhan sediakan calon-calon jodohmu. Amin. Amin. Oke, mungkin ada statement close dari Ibu boleh disampaikan sebelum kita menutup.
saya mungkin mau menyampaikan tadi ya, kita menghendaki pernikahan kudus ya. Nah, kalau kita mempersiapkan diri untuk pernikahan kudus, maka kita harus hidup kudus dan ketika menjalin pacaran pun pacaran yang kudus. Oke, terima kasih. Saya lihat masih ada yang bertanya di chat, tapi mohon maaf kita sudah tutup tadi. Ya, next lain kali lagi lah atau boleh chat secara pribadi ke saya, nanti saya teruskan ke Ibu Ning, nanti juga saya balas jawabannya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi waktunya untuk sore sampai pada menjelang malam ini Ibu Ning. Luar biasa, melalui Ibu kami orang-orang muda PPGT Klasis Rantepo boleh diberkati sehingga teman-teman menjadi tahu apa sih tujuan membangun hubungan berpacaran itu. Ya, seperti itu. Bagaimana sih pacaran yang keren itu berdasarkan Alkitab. Dan tentunya kita semua rindu untuk membangun hubungan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu pujian menutup kegiatan kita dari artis kita yang cantik-cantik, ya mereka bertiga ada pemain dan penyanyinya. Dan tentunya juga setiap yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Terima kasih teman-teman boleh ada di sini, setia bahkan teman-teman yang di rumah masing-masing yang boleh ikut secara live tayangan kita pada kesempatan sore ini. Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya.
Ya, saya belum kita tutup dalam doa. Sebelum saya lupa juga, tadi ada yang disampaikan Ibu Ning, ada satu buku yang beliau tulis, judulnya Semua Karena Cinta. Ya, dihanyutkan cinta duniawi, diselamatkan cinta ilahi. Ini buku yang ringan sekali untuk kita. Kalau ada yang kepengen punya buku ini, baca buku ini, ada di toko Sulo, ada juga di sini. Kebetulan stoknya masih ada beberapa, boleh ditukar dengan duit 35.000. Kalau teman-teman pengen memiliki buku ini. Oke, mungkin Ketua Klasis boleh pimpin kita dalam doa. Sekaligus mungkin ingin menyampaikan 1-2 patah kata. Baik, terima kasih. Mewakili teman-teman PPGT Kelas Rantepao mengucapkan terima kasih Bu untuk waktu yang terbaik hari ini. Ibu boleh hadir di tengah-tengah kehidupan pemuda di Kelas Rantepao untuk memberikan pencerahan kepada kami semua bagaimana mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dalam memasuki pernikahan kudus. Jadi tidak sembarangan memilih pacar dan bagaimana ketika menjalin pacaran sesuai dengan apa yang dikehendaki Kristus. Terima kasih Bu, Tuhan yang akan senantiasa memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan kepada Ibu untuk boleh senantiasa memberitakan apa yang terbaik untuk kami anak muda. Dan semoga kegiatan Ibu selama di Toraja di tempat ini Tuhan lancarkan. Sampai jumpa Bu untuk kesempatan berikutnya. Kami berharap bahwa di lain waktu kita boleh berjumpa kembali untuk memberikan semangat kepada kami kaum muda PPGT Kelas Rantepao. Tuhan memberkati. Sebelum menutup ibadah kegiatan kita pada malam hari ini, kita berdoa. Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami semua pada saat ini. Tuhan boleh memberikan kami waktu, kesempatan yang terbaik untuk bersama-sama mengikuti pembinaan di sore hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa ini semua bukan karena kesengajaan, tetapi ini semua karena Tuhan yang menghendaki kami boleh hadir, bertemu bersama dengan Ibu Kekasih dalam materi pembinaan pada sore hari ini. Kiranya ya Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan saat ini, apa yang boleh kami pelajari, ini semua ya Tuhan menjadi bekal kami selaku pemuda di Gereja Toraja, secara khusus di Klasis Rantepao, untuk bagaimana menjaga kehidupan kami, tubuh kami untuk selalu hidup kudus di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk perjumpaan hari ini. Dan biarlah apa yang boleh kami lakukan pada malam hari ini ya Tuhan, ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Ning yang Tuhan boleh utus di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami untuk memberikan pencerahan kepada kami, memberikan pembinaan yang terbaik untuk kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberkati, melindungi Ibu Kekasih dalam mengangkat setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah bebankan kepadanya. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Serli yang boleh dengan penuh setia mendampingi kami kaum muda di Klasis Rantepao. Tuhan juga akan senantiasa memberikan hikmat kesehatan yang terbaik kepadanya untuk boleh mendampingi kami, mengarahkan kami anak-anak muda Klasis Rantepao yang Tuhan kehendaki boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami akan kembali ke tempat kami setelah kegiatan ini selesai ya Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan pada malam hari ini. Tibakan kami dengan penuh selamat di perjalanan. Dan biarlah ya Tuhan kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan berkati untuk boleh kami melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, layakkanlah kami menghadap hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Ketua Klasis memimpin kita dalam doa. Dan dari sini saya juga menyampaikan sekali lagi terima kasih Bu Ning. Terima kasih juga kehadiran teman-teman PPGT di tempat ini maupun yang mengikuti di rumah masing-masing live streaming ini.
Terima kasih kepada pimpinan Majelis Jemaat Rantepao yang boleh memfasilitasi gedung gereja ini untuk tempat kita bersama berkumpul di sini. Terima kasih tim multimedia, kerja kerasnya, kebersamaannya, pelayanannya, terima kasih banyak. Dan kiranya semuanya boleh mengalami sukacita melalui pelayanan-pelayanan kita selanjutnya. Oke, mungkin itu. Terima kasih, selamat malam dan selamat kembali ke tempat masing-masing. Selamat menjalani masa mudamu guys. Selamat membangun hubungan. Dan biarlah kiranya Tuhan senantiasa dimuliakan. Salama bongi.